26. Keduanya terlihat sangat lucu dengan satu sama lain yang sama-sama tidak mau mengalah. Pak sopir dan Wiro hanya bisa saling pandang lalu saling melempar senyum. Dengar nih. Iya, bos muda. Katakan saja, Papa minta kamu pindah rumah, karena dia pikir, kamu lebih baik tinggal di rumah daripada di apartemen. Karena menurut Papa, apartemen itu kecil. Tapi, tunggu, aku belum selesai bicara, Selin. Oh, baiklah. Kamu pasti mau mengingatkan aku soal apa yang sudah sama-sama kita sepakati, bukan? Tenang, Selin. Papa minta kamu pindah rumah, bukan tinggal di bungalow keluarga Dalimonte. Jadi, tidak akan merusak apa yang sudah sama-sama kita sepakati. Maksud kamu? Kepo Selin masih tidak mengerti dengan penjelasan Ricky yang panjang lebar barusan. Gini, Papa minta aku ajak kamu pindah dari apartemen ke rumah yang baru dia beli. Apa? Papa mau beli rumah untuk kita tempati? Iya, tunggu. Kita, apa kamu juga akan tinggal di rumah itu dengan aku? Tentu saja tidak. Aku akan tetap tinggal di bungalow. Selama aku dan kamu masih berstatus siswa, maka kita tidak akan tinggal satu rumah. Oh, syukurlah kalau begitu. Selin berkata dengan nada lega. Anehnya, dalam hati dia merasa kecewa. Ya, kamu tenang saja. Hubungan kita akan tetap aman. Tanpa terasa, mobil yang mereka tumpangi sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi, keduanya masih sibuk ngobrol walau mobil sudah terparkir di tempat parkiran. Karena mereka sibuk ngobrol, mereka tidak menyadari hal tersebut. Bos muda, nona muda. Kita sudah sampai, kata Wiro dengan nada sedikit takut. Apa? Sudah sampai? Kepo keduanya secara bersamaan. Ya, bos muda, nona muda. Kita susah sampai sejak 5 menit yang lalu. Hah, sudah selama itu sampainya. Kenapa tidak bicara dari tadi? Maaf, nona muda. Saya tidak enak hati. Tapi akhirnya, kamu bicara juga, kata Ricky dengan kesal. Maaf, bos muda. Ketika Selin mau beranjak turun, Ricky dengan cepat menahan tangannya. Hal itu buat tubuh Selin yang mungil sedikit terpental mundur kembali. Tubuh itu dengan bangganya menabrak tubuh Ricky. Yang buat mereka berdua saling berpelukan dengan posisi mata yang saling menatap dengan jarak yang sangat dekat. Mereka saling menatap cukup lama. Sampai akhirnya, suara dering ponsel menyadarkan mereka dari tatapan tersebut. Sontak saja, Selin beranjak dengan cepat menjauh dari Ricky. Sedangkan Ricky terfokus pada ponsel yang ada di tangannya sekarang ini. Halo, Pak, ada apa? Kepo Ricky langsung setelah menggeser layar ponsel itu. Kamu di mana, Rick? Papa udah ada di depan rumah kalian nih. Apa? Maksud Papa bagaimana? Papa sedang berada di rumah kalian. Rumah yang akan Selin tempati nanti. Kamu di mana sekarang? Di apartemen, Pak. Ya ampun, Ricky. Kenapa kamu masih di sana sih? Bukankah Papa bilang kalau hari ini, kita akan lihat rumah baru kalian? Maaf, Pak. Aku lupa. Aku akan ajak Selin ke sana sekarang juga. Iya. Cepat. Papa tunggu. Iya, Pak. Panggilan diputuskan oleh papanya. Ricky menatap layar itu untuk beberapa saat. Dia mengeluh pelan. Ricky kembali mengutak-atik ponselnya dengan cepat. Kemudian, terdengar suara seseorang dari seberang sana. Halo, bos muda. Wiro, minta Selin untuk turun lagi. Bawa serta semua barang-barang miliknya turun ke bawah. Ada apa, bos muda? Papa minta aku ajak Selin pindah hari ini juga. Aku malas berdebat dengan Papa. Baik, bos muda. Selin yang kebetulan berada di samping Wiro, mendengar sekilas apa yang Wiro dan Ricky bicarakan barusan. Ada apa, Wiro? Selin bertanya untuk memastikan apa yang dia dengar. Bos muda minta Nona turun sekarang. Bos muda bilang, bawa semua barang Nona ikut serta. Karena bos besar mau Nona pindah ke rumah baru sekarang ini juga. Hah? Sekarang? Apakah tidak bisa nanti saja, Wiro? Soalnya, aku sangat lelah sekarang. Maaf, Nona muda. Itu perintah yang bos muda katakan. Saya hanya mengikuti apa yang bos muda katakan saja. Tidak berani membantah, Nona. Ah, apa pedulinya aku sama perintah dari Ricky? Biarkan saja dia. Selesai berucap, Selin mau beranjak meninggalkan Wiro.
Akan tetapi, dengan cepat Wiro menahan tangan Selin agar tidak jadi pergi. Tunggu, Nona. Saya mohon, tolong jangan persulit, bos muda. Ini perintah dari bos besar, bukan perintah langsung bos muda. Apa maksud kamu, Wiro? Bukankah bos besar yang kamu maksudkan itu papanya Riki? Jadi, Nona, hubungan antara bos besar dengan bos muda tidak terlalu baik. Jadi, tolong jangan menambah keruh suasana lagi. Selin tertegun. Sejujurnya, dia merasa sangat bingung dengan penjelasan yang Wiro berikan. Tapi, dia tidak mau menjadi penyebab kekeruhan lagi. Sudah cukup masalah yang dia timbulkan kemarin-kemarin itu. Baiklah, tunggu aku ambil apa yang perlu aku ambil di dalam sana. Aku tidak akan lama. Selin lalu meninggalkan Wiro di depan pintu apartemen tersebut. Akan tetapi, tidak lama kemudian, dia keluar lagi dengan kantong plastik di tangannya. Sudah, ayo pergi, Wiro. Baik, Nona muda. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam lebih, mobil yang Selin tumpangi akhirnya sampai ke tempat tujuan. Itu adalah sebuah rumah megah dengan 2 lantai. Berada di tengah-tengah keramaian perkomplekan elit jantung kota tersebut. Akan tetapi, suasana rumah itu terasa sangat asri dan nyaman meski berada dalam perkomplakan. Karena lahan rumah itu sangat berbeda dari rumah lainnya. Rumah itu terasa sangat luas halamannya dengan ditanami berbagai pohon liar juga dikelilingi dengan taman di sekitar rumah. Saat melihat rumah itu, Selin tidak bisa berucap. Karena nuraninya sangat mengagumi rumah indah nan sejuk tersebut. Netranya hampir tidak bisa berkedip karena mengagumi rumah ini. Bagaimana, Selin? Apa kamu suka dengan rumahnya? Kepo papa mertuanya seraya memberikan senyuman manis. Suka, Om. Suka sekali malahan. Om, itu, panggil papa dong. Sama kayak Riki manggilnya. Karena kamu sekarang juga sudah jadi anakku. Iya, Pak. Papa, maaf. Nah, gitu kan enak. Syukur deh kalau kamu suka. Rumah ini sudah papa beli sejak lama sebetulnya, hanya saja, tidak dihuni. Papa awalnya berniat beli rumah baru buat kamu. Tapi, saat papa pikir lagi, jika beli rumah baru, maka tidak akan nemu yang kayak gini lagi. Berada di tengah perkomplekan yang ramai, namun dengan suasana pedesaan. Kan tidak akan ada jual langsungnya. Papa pikir, kamu cocok tinggal di tempat ini. Di tempat ramai, namun asri. Karena kamu anak perempuan yang masih muda. Kamu butuh tinggal di tempat seperti ini. Tidak jauh dari keramaian orang, namun berasa tenang karena pemandangan alamnya. Makanya, papa batalkan niat papa buat beli dan papa serahkan rumah ini buat kamu. Bersambung. 27. Papa pikir, kamu cocok tinggal di tempat ini. Di tempat ramai, namun asri. Karena kamu anak perempuan yang masih muda. Kamu butuh tinggal di tempat seperti ini. Tidak jauh dari keramaian orang, namun berasa tenang karena pemandangan alamnya. Makanya, papa batalkan niat papa buat beli dan papa serahkan rumah ini buat kamu. Ini kuncinya. Semoga kamu senang tinggal di sini, kata Vergas seraya menyerahkan kunci ke tangan Selin setelah dia puas bicara panjang lebar sendirian. Terima kasih, Om. Papa. Kamu ini, lain kali jangan salah lagi. Panggil papa, bukan om ya. Vergas berkata seraya mengacak-acak rambut hitam lebat milik Selin. Iya, om. Papa, maaf, belum terbiasa. Gak papa, semua butuh proses. Oh ya, karena rumah ini besar dan punya halaman yang cukup luas, rumah ini sudah punya pekerja untuk mengurus semua itu sejak kemarin. Tapi, mereka tidak tinggal di rumah ini. Mereka pekerja yang datang lalu pergi setelah pekerjaan mereka beres. Jika kamu mau seseorang yang menetap, maka papa akan carikan nanti buat kamu. Bagaimana, Pak, bisakah aku yang carikan sendiri orang itu? Tentu saja bisa, Selin. Kamu bisa carikan pekerja buat menetap di rumah kamu. Tapi, papa sarankan yang umurnya jauh lebih tua dari kamu. Jangan yang seumuran karena itu tidak baik. Iya, Pak, aku akan dengarkan saran papa. Ya sudah, kamu bisa keliling lagi. Papa harus pergi sekarang karena ada banyak kerjaan yang harus papa urus. Untuk Riki, kamu akan tinggal di rumah ini 1 minggu 2 kali. Kamu mengerti? Apa? Pak, 1 minggu 2 kali.
Kepo Selin dan Ricky secara bersamaan. Mereka terlihat kompak memasang wajah kaget saat mendengar ucapan Vergas barusan. Cek cek cek. Kalian kompak sekali ya. Satu hati sekali kayaknya. Kenapa? Kalian tidak setuju dengan keputusan Papa? 1 minggu 2 kali itu sudah masih mendingan tahu. Karena kalian masih bergelar siswa, makanya Papa ambil keputusan seperti itu. Ricky nginap di sini pada akhir pekan. Sementara hari libur lainnya, Ricky juga akan nginap di sini. Bagaimana? Itu keputusan yang adil, bukan? Hei, iya, adil, kata Selin seraya nyengir tidak enak. Ya sudah, Papa harus pergi sekarang. Baik-baik ya kalian berdua. Ingat, jangan sampai kebablasan. Masih siswa. Vergas langsung beranjak pergi setelah berkata dengan nada menggoda pada Selin dan Ricky. Sementara itu, keduanya saling pandang dengan tatapan yang aneh. Kebablasan? Apa maksudnya itu? Oh tidak, hei, pikiran Papa itu normal kali. Kita kan suami istri. Wajar jika Papa. Wajar apa? Jangan mikir yang tidak-tidak kamu ya, kata Selin memotong perkataan Ricky dengan cepat seraya menahan rasa malu. Siapa bilang aku mikir yang tidak-tidak? Aku hanya bilang, kalau apa yang Papa katakan itu benar adanya. Itu saja. Terserah kamu. Selin langsung beranjak pergi setelah berkata kata-kata itu. Ricky memberikan senyuman karena melihat wajah malu yang berusaha Selin sembunyikan seraya dia pergi meninggalkan dirinya. Dia terlihat sangat manis saat merona seperti itu. Wajahnya semakin lucu saja, kata Ricky bicara sendiri seraya terus mempertahankan senyum manisnya. Aduh, apa yang aku pikirkan sih sebenarnya? Sadar, Rick, kalian menikah karena sama-sama mengambil keuntungan. Ingat, kamu punya seseorang yang sedang menunggumu di sana. Ricky kembali ngoceh pada dia sendiri dengan perasaan kesal. Selin duduk di ruang tamu dengan menyadarkan punggungnya. Dia merasa sangat lelah karena terus berkeliling melihat-lihat isi rumah baru yang akan dia tempati mulai malam ini. Saat Selin mau menutup mata karena rasa lelah, Ricky tiba-tiba saja datang. Hal itu buat Selin membatalkan niatnya untuk terlelap. Bagaimana? Apa kamu suka dengan suasana rumah ini? Tentu saja. Aku bahkan sangat suka. Bagus deh kalau gitu. Oh ya, aku hanya mau mengingatkan satu hal padamu. Besok itu hari Sabtu, dan lusanya lagi hari Minggu. Tidak perlu diingatkan. Aku sudah tahu hal itu, kata Selin santai. Berarti, kamu juga tahu kalau aku akan nginap di sini, bukan? Ricky bertanya dengan nada menggoda. Apa? Yang digoda malah terlihat kaget sampai harus bangun dari posisi bersandar sebelumnya. Kok kaget? Ada masalah apa? Tidak ada, tidak ada. Jangan bilang kalau kamu lupa soal itu, Lin. Tidak, aku tidak lupa. Bagus deh kalau gitu. Oh ya, sebenarnya, aku mau bilang, kalau aku tidak akan tinggal di sini malam ini, juga malam esok. Maksud kamu itu apa sih, Ricky? Bicara itu tolong jangan muter-muter, bisa kan? Barusan kamu ingatkan aku kalau malam ini malam Sabtu. Terus, bilang, kalau kamu tidak akan tinggal di sini. Ngapain muter-muter coba? Lin, aku hanya mau bilang, kalau aku tidak akan tinggal di sini malam ini juga malam esok. Itu maksudnya, jika Papa nanya di mana aku, maka kamu hanya perlu bilang, kalau aku ada. Aku nginap di sini padahal tidak. Gitu, kamu suruh aku bohong sama Papa kamu. Iya, bohong demi kebaikan kita. Kebaikan. Yap, kebaikan. Kamu tidak inginkan, rahasia pernikahan kontrak kita terbongkar jika Papa tahu kalau aku tidak tinggal di sini saat malam Sabtu dan Minggu. Selin menarik napas panjang, lalu melepaskan napas itu dengan kasar. Terserah kamu saja. Dosanya, kamu yang tanggung. Ye, tidak gitu juga kali. Dosa aku yang tanggung. Enak sekali kamu. Terus, ya kita tanggung berdua. Bodoh amat. Ya sudah kalau gitu, aku pergi dulu. Kamu tidak apa-apa tinggal sendirian di rumah ini. Terselip raut khawatir di wajah Ricky saat dia bertanya soal itu pada Selin. Karena memang sejujurnya, dia sedang mengkhawatirkan keadaan Selin yang akan dia tinggalkan sendiri sekarang. Gak apa-apa. Kamu yakin? Tentu saja. Oh ya, kamu bilang mau cari sendiri asisten rumah tangga yang akan menemani kamu di rumah ini. Apa kamu sudah punya orangnya? Jika iya, aku akan segera minta Wiro buat jemput orang itu.
Agar nanti malam, kamu tidak akan tinggal sendirian. Aku punya. Benarkah kamu mau jemput orang itu sekarang? Bukan aku, tapi Wiro. Karena aku akan berangkat ke suatu tempat sore ini juga. Kemana? Kepo Selin antusias. Ada aja. Itu rahasia, kata Ricky seraya memberikan senyuman bahagia. Bersambung. 28. Selin menatap lekat senyum manis itu, nuraninya mendadak merasa tenang. Entah mengapa, setiap kali Ricky memberikan senyuman, itu mampu buat nuraninya mendadak merasakan kehangatan yang tiba-tiba saja muncul. Lin, hei, Ricky menyentuh pundak Selin yang sedang termenung dengan tatapan lekat padanya. Sontak saja, sentuhan itu buat Selin terperanjat karena kaget. Ricky kembali mengukir senyum di bibir seksi miliknya. Kamu melamun, Selin? Tidak. Siapa bilang? Selin berkata seraya menahan rasa malu akibat ketahuan kalau sedang melamun seraya melihat orangnya. Ricky tidak menjawab. Dia malah memberikan senyuman seraya terus melihat wajah Selin yang merona akibat menahan rasa malu. Selin semakin salah tingkah sekarang. Apaan sih? Katanya mau pergi. Pergi sana sekarang. Kamu ngusir aku. Iya? Kenapa? Gak ada. Cuma mau bilang, kamu berani sekali ngusir suami sendiri dari rumahnya. Tidak takut dosa tuh. Ricky. Selin berteriak kesal seraya berusaha memukul Ricky dengan tangannya. Sayangnya, Ricky cepat menghindar. Dada. Selin. Aku pergi sekarang. Baik-baik di rumah ya istri aku sayang. Ricky berkata seraya terus memberikan senyuman dengan tangan yang melambai-lambai pada Selin. Tahu pergi sana kamu. Jangan kembali lagi. Ricky yang sudah keluar dari pintu, kini masuk lagi karena mendengar ucapan Selin barusan. Niat menggoda Selin timbul lagi. Kamu yakin, sayang? Yakin tidak butuh aku lagi? Istri durhaka kamu, sayang. Ricky. Selin kembali berteriak dengan suara tinggi dan panjang. Dia juga melayangkan lemparan ke arah Ricky dengan bantal sofa yang ada di dekatnya. Lemparan itu tidak kena karena Ricky dengan cepat menutup pintu tersebut saat melihat Selin mengambil bantal sofa. Hal itu semakin buat Selin kesal. Akan tetapi, jauh di lubuk nuraninya yang paling dalam, dia merasakan sebuah rasa kebahagiaan yang tidak bisa dia ucapkan dengan kata-kata. Hanya senyum yang mewakili rasa bahagia itu. Sementara itu, Ricky yang berada di luar juga merasakan hal yang sama. Dia memberikan senyuman seraya bersandar di daun pintu rumah tersebut. Rasa apa ini, Tuhan? Kenapa aku merasa begitu bahagia setiap bercanda bersamanya? Apa karena kami berada di satu tujuan yang sama? Apa karena kami sama-sama saling membutuhkan untuk tujuan kami masing-masing? Ricky bicara dalam hati seraya melihat ke langit-langit. Bibirnya masih terus mengukir senyum karena ingatannya masih tetap mengingat apa yang sudah dia lalui bersama Selin barusan. Wiro yang melihat hal itu, perlahan mendekat. Dia menghampiri Ricky dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Bos muda, apa yang terjadi? Apa ada yang begitu membahagiakan hati bos muda sekarang? Kepo Wiro pada akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran atas apa yang Ricky perlihatkan sejak tadi. Wiro, tentu saja ada. Aku mau kamu tanyakan pada Selin, siapa asisten rumah tangga yang dia punya. Jemput sekarang juga. Baik, bos muda. Akan saya laksanakan perintah bos muda sekarang juga. Oh ya, apakah bos muda jadi berangkat ke desa sore ini? Tentu saja jadi. Aku akan berangkat sekarang malahan. Karena hari susah semakin sore. Andai saja papa tidak minta Selin pindah hari ini, mungkin aku tidak akan secemas ini. Aku bisa pergi ke desa dengan tenang. Tidak seperti sekarang. Ya Tuhan, aku berada dalam dilema yang akut sekarang ini. Tidak pergi, tidak mungkin. Karena malam ini, dia ulang tahun. Dan aku sudah berjanji padanya akan menemani dia melewati malam ulang tahunnya yang ke-18 bersama-sama. Akan tetapi, di sisi lain, aku tidak tega meninggalkan Selin sendirian di rumah baru yang sangat besar untuk ukuran dia seorang gadis muda sendirian. Benar-benar bikin pusing. Sepertinya, bos muda sedang mencemaskan nona muda. Kasihan sekali dia yang harus memikirkan dua orang perempuan sekaligus. Masih muda, sudah menikah. Ginilah jadinya, kata Wiro dalam hati seraya terus melihat Ricky yang terlihat serba salah sekarang. Wiro, aku percayakan Selin padamu. Jika ada apa-apa,
segera hubungi aku. Ya, bos muda. Saya akan jalankan amanat dengan sebaik mungkin. Bos muda tenang saja. Pada akhirnya, bos muda masih tetap memilih gadis desa itu. Kasihan nona muda, Ricky pada akhirnya tetap berangkat. Meski dia mengkhawatirkan Selin sendirian, akan tetapi, janjinya pada sang kekasih pastilah dia utamakan dari yang lainnya. Ricky berangkat bersama sopirnya. Sementara Wiro, tinggal di rumah itu untuk menjalankan tugas yang Ricky berikan pada Wiro sebelumnya. Setelah mobil yang Ricky tumpangi tidak terlihat lagi, Wiro langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Dia mengetuk beberapa kali seraya memanggil yang ada di dalam. Akan tetapi, beberapa kali Wiro mengetuk juga memanggil. Tetap saja tidak ada jawaban sama sekali dari orang yang ada di dalam sana. Hal itu buat Wiro merasa cemas. Pikiran buruk pun tiba-tiba menghampiri Wiro sekarang ini. Dia takut Selin kenapa-napa. Untuk itu, tanpa berpikir dua kali, dia langsung menerobos masuk ke dalam. Rasa cemas itu mendadak sirna saat melihat Selin yang sedang terlelap di atas sofa. Secara perlahan, Wiro berjalan mendekat untuk menghampiri Selin. Sejujurnya, dia takut untuk mendekat. Tapi, nuraninya bertolak menginginkan yang lain. Mau terus mendekat dan terus mengagumi gadis cantik dengan tampilan sederhana yang sedang terlelap di atas sofa sekarang. Nona. Wiro memanggil dengan nada pelan. Antara takut, juga berani. Karena dia memang harus membangunkan Selin agar bisa bertanya soal apa yang Ricky perintahkan. Mengingat, hari sudah semakin sore saja. Jika dia biarkan Selin terus terlelap, maka tugasnya juga akan terhambat. Perhatian Wiro kembali teralihkan saat Selin tidak kunjung merespon panggilannya. Dia mengagumi kecantikan Selin lagi dan lagi. Tuhan, dia terlihat semakin cantik saat terlelap. Andai saja dia bukan gadisnya bos muda, mungkin aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hatinya. Gadis sederhana yang pertama kali aku kenal di kota ini. Sungguh sangat menyentuh hati, kata Wiro seraya terus memperhatikan wajah Selin. Tangan Wiro yang nakal tidak bisa diajak kompromi. Tangan itu tiba-tiba saja bergerak, lalu perlahan menyentuh ujung dahi Selin. Sentuhan itu sontak buat Selin tersadar dari tidurnya. Dia terlonjak kaget saat melihat Wiro yang berada di sampingnya sekarang ini. Wiro, Selin memanggil dengan suara sedikit berteriak saking kagetnya. Oh, no, Nona. Nona, sudah bangun. Wiro gelagapan. Karena sejujurnya, dia juga sangat kaget sekarang. Iya, kamu. Sejak kapan ada di sini? Kenapa tidak bilang aku kalau masuk rumah? Mana Ricky? Apa dia? Selin tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia ingat kalau Ricky bilang mau pergi tadi sebelum dia tertidur. Bersambung. 29. Selin menundukkan kepalanya saat mengingat semua itu. Dia yang terlalu berharap untuk Ricky tetap berada di sampingnya. Menemani dia di sini untuk tinggal pertama kali di rumah baru yang terbilang sangat besar. Nona, bos muda sudah pergi. Dia baru saja berangkat beberapa menit yang lalu. Oh, aku tahu. Dia sudah pamit padaku sebelum berangkat. Kamu tidak ikut. Kepo Selin berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal, dalam hati dia sangat kecewa. Tidak, Nona. Saya ditugaskan untuk menjaga Nona di sini. Memenuhi semua kebutuhan Nona selama bos muda pergi. Kamu akan tinggal di sini. Di rumah ini bersamaku, malam ini. Kepo Selin dengan raut yang sangat tidak nyaman dengan kata-kata yang Wiro ucapkan barusan. Bagaimana tidak, Wiro tinggal satu rumah dengannya yang bukan siapa-siapa. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa karena Wiro pasti punya pikiran yang waras dan masih ingat kalau dia adalah majikan. Akan tetapi, rasanya akan aneh dan sangat tidak enak jika tinggal satu rumah dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa. Melihat wajah takut sekaligus cemas yang Selin tunjukkan padanya, hati Wiro mendadak merasa geli. Dia memberikan senyuman di hadapan Selin. Senyum itu tidak bisa dia tahan lagi. Tidak, Nona. Saya tidak akan tinggal di sini bersama Nona. Saya akan tinggal di dalam mobil malam ini. Oh ya? Bos muda minta saya jemput asisten rumah tangga itu sekarang juga. Bisa saya tahu di mana alamat orang yang mau Nona pekerjakan di rumah ini sekarang? Sekarang. Tapi hari sudah semakin sore, Wiro. Jalan juga akan semakin macet. Bagaimana bisa kamu pergi sekarang? Tidak masalah, Nona. Yang penting,
Saya tahu alamatnya. Saya akan laksanakan perintah bos muda dengan sebaik mungkin, Nona. Oh, baiklah. Selin langsung mengatakan di mana alamat orang yang harus Wiro jemput. Untuk sesaat, Wiro memikirkan alamat itu. Karena alamat itu sepertinya tidak asing lagi buat dia. Kenapa? Wiro, tidak ada, Nona. Alamat ini, itu alamat rumah lamaku. Aku mau kamu jemput Bimariati di sana. Karena Bimariati adalah pembantu mama aku, bukan pembantu mereka. Baiklah, Nona. Akan saya laksanakan perintah Nona. Saya permisi dulu, kata Wiro seraya bersiap untuk beranjak. Akan tetapi, ketika Wiro sedang membalikkan tubuh dan bersiap-siap melangkah, Selin dengan cepat menahan tangannya. Tunggu, Wiro. Ada apa, Nona? Apakah ada perintah yang lain? Tidak ada. Hanya saja, bolehkah aku ikut pergi denganmu? Aku takut jika tinggal di rumah sendirian. Wiro melihat wajah Selin untuk sesat. Lalu kemudian, dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mereka akhirnya beranjak meninggalkan rumah itu. Wiro mengemudi mobil dengan pelan. Karena memang, jalan yang mereka lewati sekarang sedang sangat ramai di jam seperti ini. Jam sore menjelang senja, tidak ada percakapan yang terjadi di dalam mobil itu selama hampir 20 menit berjalan. Sampai akhirnya, kemacetan melanda buat Selin merasa sangat bosan. Wiro, boleh aku tahu kemana Ricky pergi sebenarnya? Dia bilang, dia tidak pulang ke rumah orang tuanya malam ini. Wiro menoleh ke samping untuk melihat Selin. Apa bos muda tidak mengatakan kemana dia pergi, Nona muda? Selin memberikan senyuman. Karena dia tidak bilang, makanya aku bertanya, Wiro. Kalau dia bilang, kan aku tidak perlu nanya. Iya, Nona benar. Wiro terlihat memikirkan apa yang harus dia katakan pada Selin sekarang. Karena sekarang ini, dia sedang berada dalam situasi yang serba salah. Mau jujur, takut melukai hati Selin. Tidak jujur, juga merasa bersalah karena berbohong pada majikan. Entah karena rasa takut berbohong atau kasihan, yang jelas, dia tidak mau menyembunyikan segalanya dari Selin. Karena menurut Wiro, tidak ada hal yang bisa disembunyikan dari perempuan. Dan juga, perempuan itu menurutnya sangat suka dengan kejujuran. Walaupun kejujuran itu sangat menyakitkan. Wiro, jika kamu tidak mau menjawab, juga tidak apa-apa. Karena aku tidak sedang memaksa kamu untuk menjawab. Lagian, aku hanya bertanya saja. Sekedar bertanya, tidak punya maksud apa-apa. Karena sebagai sahabat, tidak salah jika aku menaruh sedikit rasa kepedulian untuk Ricky, bukan? Sahabat. Kepo Wiro seraya menatap Selin dengan wajah yang sulit Selin artikan maksud dari tatapan itu. Lupakan saja. Jangan dibahas lagi. Tidak perlu merasa cemas begitu, Nona. Aku tahu hubungan kalian seperti apa. Aku tahu apapun yang bos muda rahasiakan. Jika tidak, bagaimana aku bisa berada di sisi bos muda selama bertahun-tahun? Bagaimana pula aku bisa jadi asisten pribadinya selama ini? Untuk pertanyaan Nona sebelumnya, aku akan jawab. Aku jawab dengan jawaban yang jujur. Bos muda pergi ke desa. Namanya, Desa Mekarsari. Dia ke sana untuk merayakan ulang tahun ke-18 pacarnya. Selin terdiam. Kata pacar buat nuraninya merasa sedikit. Ya, seperti rasa sakit, yang entah mengapa bisa dia rasakan saat mendengar kata pacar yang Wiro ucapkan. Dia sendiri juga tidak memahami hal tersebut. Selin langsung mengubah pandangannya dari Wiro. Sejujurnya, dia tidak mau memperlihatkan ekspresi konyol itu. Akan tetapi, nuraninya memang sedang tidak bisa diajak bekerja sama. Nuraninya mendadak buat dia kehilangan semangat begitu saja. Wiro mengerti apa yang Selin rasakan sekarang ini. Karena dia sering membaca artikel tentang perempuan. Dia jadi tahu, kalau perempuan itu makhluk spesial. Selalu bicara dengan makna dan kata yang berbeda. Contohnya saja sekarang. Awalnya sangat antusias, mana bilang sahabat segala. Tapi setelah tahu alasan sesungguhnya, malah diam tanpa kata. Benar-benar lain di mulut, lain di hati. Setelah membiarkan Selin diam untuk beberapa saat, Wiro akhirnya angkat bicara. Nona, Selin menjawab, namun tetap diam dengan posisi sebelumnya. Kita sudah sampai. Apa Nona mau menunggu di mobil saja? Apa?
Kita susah sampai. Kepo Selin balik dengan wajah sedikit kaget. Ternyata benar dugaanku. Nona melamun. Tidak mungkin dia lupa dengan suasana lingkungan tempat di mana dia dibesarkan. Jika tidak melamun, maka dia pasti tidak akan diam saja. Wiro bicara dalam hati seraya terus memperhatikan Selin dengan seksama. Hal itu buat Selin salah tingkah dan merasa sangat grogi. Dia memilih segera turun dari mobil secepat yang dia bisa tanpa bicara dengan Wiro terlebih dahulu. Bersambung 30. Ricky akhirnya sampai di rumah sang pujaan hati. Saat dia sampai ke sana, langit sudah gelap gulita. Sambil terus memberikan senyuman, Ricky turun dari mobil. Dengan menenteng sebuah kado di tangannya, dia berjalan penuh dengan rasa kebahagiaan. Bagaimana tidak bahagia? Yang mau dia temui adalah kekasih yang sangat dia cintai. Dia juga sangat mendambakan bisa hidup bersama dengan sang kekasih hingga sampai ke hari tua. Akan tetapi, senyum bahagia itu seketika lenyap saat Ricky melihat sebuah mobil hitam yang sedang terparkir indah di samping rumah. Mobil itu buat nuraninya merasa sedikit cemas. Bagaimana tidak, mobil hitam itu sangat dia kenali dengan cukup baik siapa pemiliknya. Dia tidak mungkin salah mengingat sekarang. Untuk apa dia datang ke sini? Kepo Ricky pada dia sendiri. Dengan hati yang sangat kesal juga cemas, dia semakin mempercepat langkah kakinya menuju rumah. Maklum, rumah penduduk desa itu relatif jauh dari jalan. Harus berjalan cukup jauh baru bisa sampai ke depan pintu rumah. Dengan langkah besar yang lebih mirip berlari, Ricky akhirnya sampai di depan pintu rumah tersebut. Kebetulan, pintu rumah tidak ditutup oleh pemiliknya. Jadi, dia bisa melihat dengan sangat jelas siapa saja yang ada di ruang tamu yang langsung bisa dilihat dari pintu masuk rumah itu. Kerongkongan Ricky terasa kering saat mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di ruang tamu sekarang. Bukan hanya itu, napasnya terasa sangat berat sampai dia merasa tidak bisa bernapas lagi. Jadi, lamaran kami Bapak terima, Pak. Kepo pemuda yang seumuran dengan Ricky dengan senyum manis penuh dengan kemenangan. Budeng, kamu apa-apaan sih? Tidak sabaran banget deh. Bikin mama sama papa malu aja. Biasa itu, Bu. Anak muda, memang selalu mau cepat. Juga selalu butuh kepastian. Nak Budeng, tentu saja kami terima dengan senang hati lamaran kalian. Karena kalian sudah berniat baik pada anak kami. Tidak, Budeng tidak berhak melamar, Bening. Ricky tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung saja berkata dengan nada tinggi seraya menerobos masuk ke dalam rumah. Suasana jadi mendadak tegang saat kedatangan Ricky yang langsung menerobos masuk. Semua mata beralih menatap Ricky dengan tatapan tajam. Pak Banyu langsung bangun dari duduknya. Dasar tidak tahu sopan santun. Tidak anaknya, tidak orang tuanya, sama saja. Sama-sama tidak punya adab. Pak Banyu mencerna Ricky dengan nada tinggi juga tatapan tajam. Mulia detik ini, jangan pernah kamu datang lagi ke rumah ini. Karena mulai malam ini, Bening anakku sudah menjadi tunangan orang. Tidak, Pak Banyu. Tidak bisa begitu, Pak. Bening adalah kekasih saya. Dia pacar saya, Pak. Dia tidak boleh menerima lamaran orang lain. Karena saya. Kamu apa? Hah? Apa? Pak Banyu langsung memotong perkataan Ricky dengan cepat. Pak, sudah. Jangan marah-marah. Ingat penyakit, Pak. Ibunya Bening mencoba menenangkan suaminya. Bagaimana tidak marah, Bu? Pemuda kota yang terkenal anak orang kaya ini bisa-bisanya merusak lamaran untuk anak kita. Setelah apa yang orang tuanya lakukan pada keluarga kita, ternyata tidak cukup buat dia. Dia masih punya muka untuk datang dan merusak lamaran anak kita lagi. Pak, bicarakan baik-baik. Tidak perlu ada kekerasan. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Sementara ibunya Bening sedang berusaha menenangkan suaminya, Ricky langsung menghampiri Bening yang sedang berdiri seraya menundukkan kepala. Bening tidak bergeming sedikitpun sejak kedatangannya tadi. Ning, baru saja memanggil nama kekasihnya, Ricky langsung saja ditarik tangan agar menjauhi anaknya oleh Pak Banyu. Seasteristan, jangan dekati anakku. Apa kamu tuh Asteris Li? Hah? Anakku sudah punya tunangan mulai malam ini. Jadi kamu tidak berhak mendekati dia, mengerti? Izinkan aku bicara dengan anak bapak, Pak. Aku hanya mau bicara berdua untuk yang terakhir kalinya saja. Ricky berkata tegas. Dengan susah payah dia menguatkan nuraninya sekarang. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan kamu bicara dengan anakku.
Walau ini untuk yang terakhir kalinya seumur hidupmu. Pak, cukup. Biarkan dia bicara dengan bening. Ning, bicaralah dengan Nak Riki. Bicarakan semuanya agar dia mengerti. Buat dia mengerti apa yang telah terjadi, kata ibunya seraya menyentuh pelan bahu anak gadisnya yang terlihat sangat rapuh. Gadis rapuh itu mengangkat wajahnya untuk melihat sang ibu. Ibunya memberikan senyuman, lalu menganggukkan kepala seraya memberi isyarat kalau anaknya harus melakukan hal itu walau berat. Bening beranjak dari tempat dia berdiri, lalu berjalan keluar dari pintu yang sedang terbuka. Melihat hal itu, Riki langsung mengikuti Bening dari belakang. Kenapa ibu membiarkan mereka berjalan keluar? Hah? Pak Banyu berkata dengan nada yang sangat kesal. Kita harus membiarkan semuanya selesai dengan tenang. Tidak ada kekerasan, juga tidak ada tanda tanya. Bening berhenti setelah beberapa langkah menjauh dari pintu rumah. Riki langsung menatap gadis yang terus menunduk walau sudah berada jauh dari orang-orang. Ning, kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa kamu terima lamaran, Budeng? Bukankah aku minta kamu sabar menunggu aku sampai lulus sekolah? Cuma 1,5 tahun saja lagi, Ning. Aku akan melamar kamu 1,5 tahun lagi. Kenapa sekarang kamu malah terima lamaran orang lain, Bening? Karena aku tidak sabar untuk menunggu kamu selama itu, Riki. 1,5 tahun itu lama bagi aku. Maka dari itu, aku terima lamaran, Budeng. Karena aku tidak mau menunggu lagi. Budeng siap menikahi aku walau masih berstatus pelajaran. Dia tidak seperti kamu, yang harus nunggu lulus sekolah baru mau menikah. Lagi pula, kita tidak cocok. Aku gadis desa yang miskin dengan pendidikan hanya lulusan sekolah menengah. Sedangkan kamu adalah putra konglomerat yang sangat tersohor dengan pendidikan yang mungkin akan sangat tinggi nantinya. Kita sangat jauh berbeda, bukan? Untuk itu, aku putuskan untuk menerima lamaran Budeng. Meskipun dia anak kota, tapi dia bukan anak konglomerat. Dan yang paling penting, dia bersedia menikahi aku walau masih berstatus pelajar alias siswa. Tidak, Bening. Kamu tidak bisa melakukan hal itu padaku. Kamu tidak bisa menerima lamaran Budeng. Aku tidak akan membiarkan hal tersebut. Kamu tidak berhak mengatur hidupku, Riki. Karena mulai dari detik ini, kamu dan aku tidak ada hubungan lagi. Mulai detik ini, aku putuskan hubungan kita. Kita sudah putus sekarang. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada yang tidak benar, Riki. Karena malam ini, aku sangat bahagia. Aku sudah menjadi tunangan orang yang bersedia melamar aku, kata Bening dengan senyum manis di bibirnya. Bersambung.